Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Bambang, mahasiswa dari Unindra, Universitas Indra Prasta, PGRI. Saya akan mempresentasikan PPT video ini guna untuk menyelesaikan tugas dari mata pelajaran TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi, NPM 2018 155000205 R8C, jurusan Pendidikan Sejarah. Oke, yang saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang 3 titik strategi penyebaran Islam di Nusantara, yaitu daerah Sumatera, Sulawesi, dan Maluku. Yang pertama, Sumatera, daerah pertama dari kepulauan Indonesia yang dimasuki Islam adalah Sumatera bagian utara, seperti Pasai dan Perlak. Karena wilayah Pasai dan Perlak letaknya di tepi Selat Malaka, tepat lalu lintas kapal-kapal dari India. Selanjutnya, Islam masuk ke Sumatera pada abad ke-7 Masehi, yang pada waktu itu di Sumatera telah berdiri kerajaan Buddha di Sriwijaya pada tahun 683 sampai 130 Masehi, yang menjadikan Islam masuk ke daerah itu sedikit mengalami kesulitan. Dan pada waktu itu kerajaan Sriwijaya mendapat serbuan dari India, maka kesempatan itulah digunakan untuk menyebarkan Islam bagi daerah-daerah tertentu. Awal mula masuknya Islam di Nusantara adalah melalui Aceh. Jalur penyebaran Islam ke Pulau Sumatera adalah Aceh. Aceh dipercayai sebagai cikal bakal penyebaran Islam di Nusantara. Penyebaran Islam dilakukan oleh para saudagar Arab yang hilir mudik berdagang dari Mesir, Persia, Gujarat ke Cina melalui Barus Pansur yang dipastikan terletak di ujung barat Pulau Sumatera. Selanjutnya, lokasi yang kedua terletak di Pulau Sulawesi. Agama Islam masuk ke Sulawesi sejak abad ke-16. Yang menjadi pusat peradaban Islam di Sulawesi adalah Kerajaan Goa. Kerajaan Goa secara geografis terletak di daerah Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan saat ini. Islam masuk ke dalam kerajaan tersebut pada saat masa kekuasaan Sombaya Rigoa I Manggarangi Daeng Mangrabia Karaeng Lakiung Sultan Alauddin Awalul Islam Raja Goa ke-14. Sultan Alauddin Al-Awal dan Perdana Menteri atau Wazir Besarnya Karaeng Matopa adalah orang kerajaan pertama yang memeluk Islam pada tahun 163. Meski Islam telah masuk sejak abad ke-16, Islam baru mengalami perkembangan pesat pada abad ke-17 setelah raja-raja Goa dan Talo menyatakan dirinya masuk Islam. Islam dinyatakan resmi sebagai agama kerajaan Goa pada tanggal
9 Jumadil Awal 151 Hijriah sampai 20 September 165 Masehi. Proses masuknya Islam di Sulawesi tidak terlepas dari peranan Sunan Giri di Gresik. Hal itu karena Sunan Giri membangun pesantren yang banyak didatangi oleh santri dari luar Pulau Jawa, seperti Ternate dan Situ. Di samping itu, beliau mengirimkan murid-muridnya ke berbagai daerah, termasuk Madura, Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Oke, selanjutnya titik penyebaran Islam berada di Kepulauan Maluku. Penyebaran Islam di Maluku tidak terlepas dari jasa para santri Sunan Derajat yang berasal dari Ternate dan Hitu. Islam sudah dikenal di Ternate sejak abad ke-15. Pada saat itu, hubungan dagang dengan Indonesia Barat, khususnya dengan Jawa, berjalan dengan lancar. Selain berdagang, para pedagang juga melakukan dakwah. Islam masuk di Maluku melalui jalur perdagangan di abad ke-15. Alasan kenapa Islam masuk lewat jalur perdagangan karena memang pada awal abad ke-15 Maluku sohor sebagai kepulauan rempah-rempah yang menjadi sasaran atau incaran para pedagang asing untuk mendapatkan cengkeh dan buah pala. Pedagang-pedagang itu diantaranya dari Asia Arab, Gujarat, Cina, dan pedagang-pedagang Jawa, Serat Melayu yang telah memeluk agama Islam. Ada salah satu ulama dari Mekah. Dia adalah seorang pedagang yang ikut serta menyebarkan Islam di Nusantara, yaitu yang bernama Syekh Mansur. Syekh Mansur adalah salah satu pedagang dari Arab yang menyiarkan Islam di Tidore pada masa kepemerintahan Kalano Kaliati. Sementara Datu Maulana Hussein adalah salah satu pedagang dari Jawa yang juga berpengaruh dalam penyebaran Islam di Ternate pada masa kepemerintahan Kalano marhum. Oke, demikian video ini saya buat. Tujuan saya buat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata pelajaran TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.